Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video ini akan dijelaskan bagaimana atau demo cara penggunaan dari web apps eVote atau pilihan rakyat. Nah, jadi di sini kita ada di tampilan login awal. Jadi di sini kita masih pakai servernya lokal. Jadi webnya itu alamatnya localhost pemilu. Nah, atau disesuaikan sesuai nama folder di XAMPP-nya. Nah, di sini kita bisa masukin akunnya. Jadi pertama kita akan nyoba dengan akun admin. Oke, jadi di sini kita masuk ke dashboard admin. Jadi dashboard admin ini akan ada beberapa daftar. Daftar ini memberikan penjelasan mengenai fitur-fitur yang dapat dilakukan dan penjelasan masing-masing fiturnya. Dan kemudian video ini akan dimasukkan ke dalam tutorial demo ini. Sementara videonya bukan yang seharusnya. Jadi yang pertama itu admin, kita bisa melakukan manajemen user. Nah, di sini ada user list, daftar user yang telah kita tambahkan atau terdaftar. Nah, di sini usernya terdiri dari admin maupun user biasa. Di sini terlihat dari role-nya, 1 itu admin, 2 itu user biasa. Sedangkan major untuk saat ini belum dipakai. Jadi ini maksudnya jurusan tidak terlalu berpengaruh ke sistem. Nah, kemudian ada email untuk login, phone number belum dipakai untuk login atau apapun, hanya detail saja. Kemudian ada nama untuk interface di sini. Kemudian ada NPM untuk identitas. NPM ini harus unik, nggak boleh ada yang duplikat. Jadi di servernya nanti akan otomatis ditolak. Kemudian ada ID-nya untuk identifier unik setiap akun. Nah, di sini kita bisa delete ini bisa menghapus user, sedangkan di sini add user untuk menambahkan user baru. Jadi user itu hanya bisa ditambahkan oleh admin, jadi tidak bisa manual. Nah, di sini kita add user, ada pilihan npm-nya. Kita bisa masukin npm-nya berapa, terus namanya siapa. Nomor telepon. Untuk nomor telepon dan npm itu kita nggak bisa masukin selain angka, jadi harus angka. Karakter alfabet itu nggak bisa, simbol. Dan email harus menggunakan tanda @ jadi kalau nggak ada @ nya nggak bisa. Kemudian passwordnya. Untuk semua akun di sini kita set password, dan passwordnya adalah nama email sebelum @ di sini. Jadi passwordnya demo. Nah, ini jurusannya tergantung di database-nya jurusan ada apa aja. Untuk sementara kita masih pakai 2, jadi kita bisa pilih salah satu. Kemudian role-nya ada admin atau user. Kalau admin dia bisa menjalankan fungsi-fungsi admin, kalau user dia hanya bisa menjalankan fungsi-fungsi yang diberikan kepada user. Kita submit, user akan bertambah di paling bawah sini, role-nya user sesuai dengan yang kita tulis tadi. Bisa kita tambah lagi. Kita juga bisa buat nambahin role admin, jadi ada 2 admin nantinya. Oke, juga bisa ngapus, jadi ketika kita hapus dia langsung akan terhapus. Selanjutnya di candidate list kita bisa menentukan jadi kandidatnya itu berasal dari user. Nah, kita bisa menambahkan kandidat di sini dengan mengambil salah satu user. Nah, jadi kandidat itu nggak bisa duplikat, kandidatnya hanya bisa dipilih dari beberapa user yang belum menjadi kandidat. Di sini hanya ada 5 user karena kandidat user yang lain semuanya sudah jadi kandidat, jadi makanya di sini nggak ada. Kemudian di sini ada fieldnya. Field ini kayak
Kalau kita pemilu biasa pemilihan BEM atau ikatan mahasiswa, tergantung ini bisa kita sesuaikan. Kemudian posisinya apa, di sini kita ada, baru kita buat 3, ketua, wakil, bendahara. Kita submit, jadi otomatis dia akan ada posisinya, fieldnya. Nah, deskripsi ini akan bisa diisi selanjutnya nanti oleh admin. Jadi ketika edit, bagian deskripsi hanya bisa diedit oleh usernya itu sendiri, jadi admin nggak bisa ngedit. Deskripsi itu mirip seperti kesan-pesan, tapi nggak harus, di sini belum kita pakai si deskripsinya. Kita bisa edit juga tadi, jadi untuk bagian edit kita bisa mengubah posisinya sama posisinya aja, fieldnya sama posisinya. Selain itu kita nggak bisa mengubah yang lain. Kemudian kita bisa delete, misalnya kita nggak mau dia jadi kandidat lagi, bisa kita hapus, jadi kandidatnya balik seperti yang tadi. Kemudian vote list ini maksudnya field tadi, pemilihan apa yang ada. Di sini kita buat beberapa. Kemudian dia punya state aktif atau tidak aktif. Ketika dia aktif, user dapat melakukan pemilihan. Ketika dia not aktif, maka user tidak dapat melakukan pemilihan untuk field ini. Kemudian kita juga bisa hapus field yang kita salah atau gimana, salah nulis atau gimana, bisa kita nambahin. Kita nambah default state-nya itu not aktif, kita bisa aktifin, ini bakal jadi aktif. Kita bisa stop, kemudian kita bisa hapus. Kemudian ini ada posisinya, jadi ada ketua, wakil, bendahara. Untuk posisi kita baru bikin 3, kalau kita mau nambahin lagi boleh. Jadi di sini nambah sekretaris, kita bisa hapus juga. Kemudian ada result, jadi admin juga bisa ngecek resultnya. Jadi ini voting yang sudah dilakukan sebelumnya, jadi ada di BEM votes yang kita lihat di kandidat, kan ada banyak di BEM ketua, wakil, IM. Nah ini hasilnya, kandidat kan itu user, jadi kan masing-masing kandidat jadi bisa melakukan voting juga. Nah ini hasil votingnya, jumlah hasil voting menampilkan jumlah dari masing-masing suara yang dikumpulkan. Ya ini kita baru bikin dikit kandidatnya, tapi kalau banyak tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Untuk bendahara masih kosong karena kandidatnya memang belum kita masukkan. Oke, setelah itu kita bisa keluar, sign out. Nah, di sini kita lihat ada forgot password. Ketika kita lupa password atau belum memiliki akun, kita harus meminta langsung ke administratornya atau ke lembaga yang mengadakan, yang memiliki akses ke aplikasi ini, website ini. Nah, di sini kita pakai salah satu user tadi. Kita ada user baru biar kita bisa melakukan testing langsung di demo@gmail.com. Kita login. Nah di sini jadi profilnya itu belum ada, jadi ketika dia masuk dibuat baru akun baru, profilnya belum ada. Nah, sama seperti tadi, dia ada daftar tutorialnya bagaimana cara penggunaan secara umum, lebih jelasnya di video ini karena ada contohnya. Nah kemudian kita langsung ke profil dulu biar ada gambarnya. Nah, di sini kita sama seperti tadi, kita bisa mengubah nama, nomor telepon, email, jurusan. Kemudian kita bisa nambahin gambarnya. Di sini gambarnya kita, contohnya kita mau gambar yang ini, udah masuk. Kemudian kalau kita mau ubah itu aja, sisanya nggak usah diapa-apain. Nah kita harus masukkan password lagi untuk verifikasi. Kalau kita mau ubah passwordnya, kita tinggal isi aja di sini. Password ini wajib diisi, kalau kita salah atau kita kosongin maka tidak akan berubah. Jadi di sini gambarnya langsung masuk. Oke, jadi di user dapat melakukan vote. Jadi di sini terlihat yang aktif tadi kan baru cuma BEM sama IM. Jadi cuma dua doang yang terlihat. Nah di sini ada pilihannya, opsinya siapa aja. Kita bisa pilih pakai menu checklist ini.